Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita mengkaji ulang tentang fikih ibadah sholat, bukan berarti menyampaikan sesuatu kepada yang belum tahu. Pengulangan itu penting. Allah memberi contoh di Quran, menyampaikan sesuatu dengan ulang-ulang. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi itu. Iqra wa rabbukal akram. Pengulangan. Kisah Nabi Ibrahim diulang-ulang di beberapa tempat dan ayat dalam Al-Quran. Yang paling banyak diulang itu kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu dalam satu surat diulang-ulang 30 kali lebih itu. Itu pertama tentang the power of repetitive, kekuatan pengulangan. Jadi jangan ada diulang-ulang, saya udah tahu, itu bosan. Karena mengulangi itu menambah keyakinan. Jadi yang kajian di sini adalah bagi yang belum tahu bisa menjadi tahu, yang tahu sedikit jadi tahu banyak, yang kurang tahu menjadi lebih tahu, yang sudah lebih tahu menjadi kuat pengetahuannya dan menjadi keyakinan. Bapak-bapak bisa beramal sedekah, bisa beramal sholat berjamaah subuh ke sini, bisa beramal sholat tahajud itu karena Bapak sudah mendengarnya puluhan kali itu. Kalau Bapak baru mendengar 2-3 kali tentang keutamaan berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, Bapak nggak bakalan bisa melakukannya itu. Bapak bisa melakukan sesuatu itu karena sudah berkali-kali mendengarnya, sehingga sampai kepada keyakinan. Dari keyakinan lahirlah niat. Kajian yang saya sampaikan ini bukan, yang saya sampaikan ini tentang the power of repetitive, kekuatan pengulangan itu ada nasnya, maksud saya itu ada nasnya, ada referensinya, itu selain dari Quran tadi referensi itu, Allah memberikan contoh-contoh mengulangi sesuatu. Tidak akan ada orang ilmuwan seperti seorang ulama misalkan seperti Busbah, seperti Adi Hidayat, yang seperti ensiklopedia berjalan, atau tokoh-tokoh ulama lainnya, itu tidak akan ada itu kalau tidak ada proses pengulangan yang lebih banyak. Kalau ada imam yang bacaannya bagus, enak, alamiah, itu sudah ribuan kali, Pak, bukan sekali 2 kali. Coba kalau Bapak yang baru hafal, nggak enak. Itu nyanyian saja, Pak, yang dilantunkan oleh orang-orang itu mungkin ribuan kali itu bisa sampai enak ke kita itu. Dan semua akhlak yang kita lakukan itu semuanya by proses pengulangan. Saya di pengulangan aja lama ya.
Saya kadang-kadang supaya tidak ada lagi dalam pikiran itu kalau ada yang materi yang terulang itu, udah nolak duluan. Saya tujuannya adalah konfirmasi. Tujuan mengulang ini konfirmasi. Yang pertama, bahwa yang saya lakukan di Al-Hikmah ini selama ini ada dasarnya loh, gitu maksud saya. Sebagai rasa tanggung jawab saya. Jadi bukan tanpa dasar. Yang saya lakukan di Al-Hikmah, tata cara ibadah seperti ini loh dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Dan untuk tahun ini saya wajar aja sih, sudah 20 tahun lebih di sini menyampaikan ini, mengulangi atau mempertanggungjawabkan yang sudah dilakukan di sini itu wajar saja. Jadi itu diantaranya kenapa saya menggagas ini, dan tahun ini baru satu kali saya, tidak tiap tahun juga Pak, tidak. Satu kali ini ya. Jadi acara tahun ini spesial. Jadi ada pengajian Ahad itu, Ahad 1, 2, 3, 4 itu bisa dari luar, tidak diliburkan, tetapi diisi secara spesial dengan fikih sholat 4 madhab. Dan ini sudah melanjutkan 2 bulan sebelum Ramadan ini Pak. Makanya posisinya sudah di sini, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Kita mulai. Sholat itu sah apabila memenuhi 3 hal ini. Memenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Kita ke depan insya Allah akan diadakan Jumat pagi sama Ahad pagi. Materinya ini mudah-mudahan bisa sampai kepada sholat sunat, sholat berjamaah, dan zikir setelah sholat jamaah qashar. Mudah-mudahan dengan 8 atau 7 kali pertemuan lagi ya bisa sampai semuanya. Kan sudah saya paket seperti ini di berbagai tempat juga sudah dipaket begini. Salat sah, disebut sah kalau memenuhi syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Apa syarat-syarat salat? Syarat-syarat salat itu sesuatu yang menentukan sahnya salat. Di luar salat, yang ketiga, bila tidak terpenuhi salatnya tidak sah. Ini usul fikih yang ngomong begini, ada Arabnya, jadi bukan ngarangnya ya. Kalau rukun salat sama dengan yang pertama, bedanya sedikit. Rukun-rukun salat adalah sesuatu yang menentukan sahnya salat, tapi di dalam sholat atau merupakan bagian dari sholat. Ujungnya sama, bila tidak terpenuhi sholatnya tidak sah. Sesuatu yang menentukan sahnya sholat dan bagian dari sholat, bila tidak terpenuhi sholatnya tidak sah. Itu sah, itu rukun. Tumaninah itu rukun. Bukan keutamaan, bukan sunnah sholat, tapi rukun. Bila tidak ada tumaninah, bukan kurang afdol sholat itu, tapi tidak sah. Tapi ketahuilah, orang yang sholatnya tanpa tumaninah itu jauh lebih banyak daripada orang yang sholatnya tidak bagus fatihahnya. Yang bagus fatihahnya aja bisa cepat. Saya kadang-kadang bingung juga kadang-kadang. Ada orang tuh ngerti banget agama itu, tapi sholat saya dapat 2 rakaat, dia dapat 1, dia sudah selesai, saya 1 rakaat. Rukunya cepet banget, rujuknya cepet banget itu. Tapi dia ustad, kan seru kan, nggak enak saya tuh. Kalau nggak percaya, perhatikannya di antara ustad di sini Pak, ada yang begitu. Ada. Lah kok saya baru 1 rakaat dia udah selesai. Bacaan itu kan sebetulnya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu ada waktu itu, nggak cepat banget. Kalau lebih dari cepat dari itu jadi Subhanallah, Subhanallah. Kan jadi begitu bacanya. Kalau wajib-wajib sholat, sesuatu yang menentukan sahnya sholat,
bagian dari sholat, hampir sama kan? Bila tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah, tapi harus sujud sahwi. Ya, wajib sholat. Nanti ada 8. Syarat-syarat sholat sudah dibahas ya. Syarat-syarat sholat itu. Ini ada yang saya tadi baca. Ini ininya Arabnya. Mengilas. Syarat-syarat sholat itu ada 9 sudah sampaikan sebelum puasa ini. Hanya sekilas saja. Islam balik berakal. Islam al-aqal tamyiz. Suci badan dari hadas, suci pakaian dan tempat dari najis, menurut aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, niat. Niat itu ada yang menyebut masuk kepada rukun sholat juga, karena di dalam sholat niat itu ada. Tapi syarat sholat juga ada. Bapak ketika wudhu itu niat sholat itu sudah ada di hati itu. Nggak mungkin bapak wudhu niatnya niat ke pasar. Nggak mungkin ya. Bapak wudhu itu setelah mendengar adzan bapak kesini. Itu sudah ada niat sholat itu. Nggak mungkin nggak ada selama kita normal. Nggak mungkin lah adzan bapak kesini lalu wudhu. Niat sholat itu udah pasti ada dalam hati. Nggak mungkin nggak ada kecuali orang tidak normal. Jadi sebelum sholat niat sudah ada. Tapi ketika Allahu Akbar sholat tetap niat itu ada. Nggak bisa hilang. Nah, itu wilayah para ahli fikih. Ada yang masuk kepada rukun sholat, niat itu juga dimasukkan kepada niat sholat itu ada. Oke, saya tidak bahas ini, cepat aja. Islam, tapi itu penjelasan dalil ini sudah di sebelum Ramadan sudah kita sampai waktu-waktu sholat itu udah sebelum Ramadan hari Jumat. Sekarang masuk kepada rukun sholat. Niat, nah sekarang sedikit aja ini. Niat tidak sama dengan talaffuz bin niat, mengucapkan niat. Orang sering campur di sini, sering tumpang tindih. Jadi kalau orang tidak baca usolli fardhu duhri arba'ata raka'atin, dia bilang dia tidak pakai niat. Beda. Ini semua ulama Pak, mau di NU, Muhammadiyah, mau di Persis, mau di Salafi, mau di apapun, ini sepakat bahwa niat itu tidak sama dengan mengucapkan niat. Mengucapkan niat itu deklarasi, mengikrarkan niat yang sudah ada di dalam hati. Niat itu sudah ada di dalam hati, cuma dideklarasikan dengan mulut. Bedakan antara niat yang ada di dalam hati dengan deklarasi, dengan mengucapkan dengan lisan. Kalau niat itu semua ulama sepakat harusnya. Tapi kalau mengucapkan niat ada yang boleh, ada yang sepakat, ada yang tidak. Inilah ikhtilaf tentang mengucapkan niat. Tapi kalau niat tidak sama dengan mengucapkan niat, itu sama, sepakat. Dan memang seperti itu adanya. Karena itu mengucapkan niat itu bukanlah niat. Mengucapkan niat adalah bermaksud melakukan sesuatu perbuatan dengan langsung dikerjakannya. Al-qasdu syai'in muftaranan bi fi'lihi, itu Arabnya. Bisa dilihat di kitab fikih. Salat dinyatakan sah apabila benar-benar diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharap ridha Allah. Niat itu tujuannya untuk membedakan salat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Kan sama itu wujudnya, kelihatannya. Apa yang membedakan? Niat. Gitu yang membedakan niat itu, yang membedakannya. Bapak sekalian, ini udah nomor 9. Sekarang masuk pada rukun. Rukun tadi udah ya, sesuatu yang menentukan sahnya sholat, menentukan sahnya sholat, sahnya amal, termasuk amal tersebut. Jadi rukun itu di dalam. Di sini ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 13. Sebetulnya bukan hanya menomor, itu enggak soal, karena ada yang disatukan nanti. Rukun sholat ada 14. Al-qiyam alal qadari. Cepat aja ini kita ya.
berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar-nya itu, bukan mengangkat tangannya, mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau tidak mengangkat tangan boleh Allahu Akbar langsung aja. Nanti bab sunat niat, bab sunat bagi ada ketemu tuh. Membaca surah Al-Fatihah, ruku. Rukunya doang Pak, bacaannya enggak masuk rukun, tapi masuk wajib nanti ada di belakang. Jadi dipisah, dipreteli sama ulama itu. Kemudian ar-raf'u min bangkit dari rukunya itu. Bangkitnya doang itu yang rukun itu. Nah, ada yang enggak nyebut bangkit dari ruku itu rukun. Kalau udah otomatis langsung aja i'tidal. Kan sama aja sih sebetulnya prakteknya, meskipun nomornya beda. Meskipun nomor di sininya beda. Tapi ada yang mau nyebut bangkit dari rukun. Bangkit dari ruku, udah rukun itu. Terus i'tidalnya berdiri disebut rukun lagi. Maka setelah ini i'tidal. I'tidal berdiri tegaknya. Lalu sujud, bukan bacaannya, sujudnya. Lalu, nah di sini kan aneh. Mestinya bangkit dari sujud masuk sih. Kalau bangkit dari ruku tadi disebut. Kenapa ada beda nomor? Masalahnya seperti gini. Kenapa ulama menyebut nomor itu beda? Makanya sebetulnya di pertanyaan di kelas sekolah itu gak boleh berapa rukun sholat. Kan bisa 14, bisa 13, bisa 15, bisa 16. Bisa begitu. Yang penting tahu aja istinya di dalamnya, meskipun 13, 14, 15 angka-angkanya itu, tapi kan tidak mengubah isi Pak, tidak mengubah isi. Sujud mestinya bangkit dari sujudnya, tapi enggak di sini, duduk antara dua sujud. Kan mirip dengan yang tadi sebetulnya, yang atas ruku, bangkit dari ruku, i'tidalnya. Mestinya sujud, bangkit dari sujud, duduk iftirasnya mestinya. Nah itulah namanya juga fikih. Hadisnya mah sama, hadisnya mah cuman disimpulkan dari hadis itu bisa melahirkan angka 14, bisa melahirkan angka 13, bisa melahirkan angka 15 bahkan. Tapi yang penting isinya duduk di antara dua sujud. Ya karena nggak mungkin dari sujud mau duduk antara dua sujud tanpa bangkit kan sebetulnya. Udah otomatis kalau tidak disebut bangkit pun yang penting duduk gitu sudah masuk sebetulnya. Jadi yang membuat nomor itu bukan Rasulullah, ini kesimpulan ulama dari sebuah hadis. Gitu. Jadi buatlah kesimpulan fikih ini namanya. Tumaninah, tenang pada semua rukun. Itu masuk rukun. Semua madhab apapun memasukkan bahwa tumaninah itu semua rukun itu wajib harus. Ini udah parkir di masjid, ya, lalu kalau kita bepergian parkir, lalu wudhu, pas sholat cepat banget, kan sayang itu Pak, sayang banget. Tidak ada tumaninahnya, nggak sah, nggak ada tumaninah itu. Tertib itu berurutan, tertib itu berurutan. Di dalam hadis nggak ada cerita tertib berurutan itu, enggak, cuma menceritakan sholat aja. Tumaninah juga tidak langsung Rasulullah menyebut seperti ini. Tasahud akhir, tasahud akhir, duduk tasahud. Tasahud akhir itu bacaannya, kemudian duduknya, dua-duanya rukun. Kalau ini disebut kalau dua-duanya rukun. Membaca salawat itu rukun, salam itu rukun. Salawat itu rukun, membaca salam itu rukun. Saya kira ini udah kita praktekkan. Ini kita mengkonfirmasi saja. Oh ternyata sudah benar sholat kita, insya Allah. Wajib-wajib sholat adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, merupakan bagian dari sholat. Jika ditinggalkan, sholatnya tidak sah atau batal. Sholat jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah atau batal. Jika ditinggalkan tidak sengaja atau lupa, sujud sahwi ya. Oke. Sekarang masuk kepada wajib-wajib sholat ini.
Disebutkan dulu semuanya. Semua takbir selain takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram tadi kan masuk rukun. Tapi dari berdiri mau sujud Allahu Akbar, takbir itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu takbir pindah. Takbir pindah dari satu posisi ke posisi lain itu namanya intaqala yantaqilu intiqalun. Intiqal. Sami Allah itu intiqal. Nah, yang itu masuknya wajib-wajib salat. Bukan rukun. Bukan rukun, wajib-wajib salat 8. Semua takbir selain takbiratul ihram, semua tasbih dalam ruku. Jadi wajib-wajib sholat kategorinya tasbihnya itu. Kalau rukunya rukun. Semua ucapan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, itu wajib-wajib sholatnya. Nabi masih nggak cerita begini, cuman didetilkan sama ulama itu. Mana yang rukun, mana yang wajib. Ini pikir ya. Semua ucapan Rabbana walakal hamdu. Kalau sendiri Pak, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Kalau salat sendirian, Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya kita mengucapkan Sami Allah ya, sorry. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau sendiri. Juga kalau jadi imam sendiri, Sami Allahu liman hamidah. Kenapa saya agak sedikit ditambah di sini penjelasannya? Sering banget orang kalau sholat di belakang jadi makmum membaca Sami Allah juga. Kalau makmum tidak membaca Sami Allah. Di Masjidil Haram coba lihat, perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Baca nggak? Kagak. Langsung aja Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Kalau kalau makmum tidak jemput Sami Allah lagi. Ini tapi masih banyak orang yang makmum baca Sami Allah lagi enggak. Kalau sholat sendirian, kalau sholat jadi imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau makmum di belakang kagak. Sami Allahu liman hamidah kata imam, kita sambut Rabbana walakal hamdu. Ini omongan saya dari hadis, ini ada di sini, nanti panjang hadisnya itu. Ada, kita sebut kesimpulannya dulu ini. Memang seperti itu sholat Nabi. Sami Allah, apabila imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, ya, idza qala al-imam Sami Allah liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Nah, hadisnya gini kayak kalau panjangnya itu. Innamal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila imam takbir, takbirlah. Idza sajada raka'a farka'u. Kalau imam ruku, rukulah kamu. Bahkan ada hadisnya ada yang panjang lagi. Dan jangan kamu ruku sebelum imam ruku. Apabila imam takbir, takbirlah. Jangan kamu takbir sebelum imam takbir. Maksudnya sebelum selesai takbir kita sudah ikut. Rukulah, apabila imam ruku, rukulah kamu. Jangan kamu ruku sebelum imam ruku. Sampai ada kalimat begitu supaya jangan mendahului itu. Sampai begitu. Idza qala imam sami Allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu diteruskan mil samawati wa milul ardi dan seterusnya. Nih, di sini saya tahu banyak yang sami Allahu liman hamidah baca juga sami Allahu liman hamidah. Kalau berdasarkan hadis yang sahih tadi tidak. Oke. Semua tasbih sujud, doa ketika duduk ittiros, rabbik fili, Allahumma gfirli, itu udah macam-macam itu. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ada yang 5. Ada cuma rabbik firli doang, rabbik firli. Boleh? Rabbik firli. Sahih itu hadisnya. Jadi
Doa ketika duduk di antara dua sujud ada yang 7 kata. Rabbik fili warhamni wajburi wahdini wa'afani warzuqni. Ada yang sampai 8. Tapi kata guru Pak Rahmat, guru saya, kita juga Pak Umay ya, saya sudah membuka 50 kitab hadis. Kalimat yang 8 kata langsung dari hadis itu tidak ada. Tidak ada. Kok bisa jadi 8 kata yang sering di pelajaran sekolah itu? Dan saya kira bapak-bapak juga 8 kata sampai saat ini. Saya tidak mengatakan itu bid'ah. Cuman Pak Umay menyebutkan, Umar Jafar Shiddiq almarhum, Allah yarham itu, kalimat 8 itu tidak ada. Ternyata yang 8 itu gabungan dari 2 doa sujud, doa-doa duduk iftiros, yang 5 tadi. Karena ada yang sama, 2 yang sama, kalau 5 digabungkan jadi 10 kan? Ada 2 yang sama, yang 2 saya dibuang, jadi tinggal 8. Jadilah doa sujud yang 8 bapak-bapak pakai itu gabungan. Saya kira itu nggak sampai bid'ah lah. Nggak apa-apa kalau bapak udah hafal yang itu, yang 8, ya teruskan saja. Saya biasa mengucapkan yang 5. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada gitu. Itu di TPA sudah itu doanya tuh. Dua-duanya disuruh hafalin yang 5 itu. Tapi di sekolah 8 nggak apa-apa. Saya di sini membaca doa Allahumma baini ke anak-anak itu. Kenapa? Di sekolah sudah Allahu Akbar kabiro. Di sekolah itu, di sini ini tambahan. Tasahud awal itu ternyata wajib sholat. Kalau sengaja ditinggal dosa apa tidak sah, tapi kalau tidak sengaja sujud sahwi kan itu. Duduk tasahud awal. Tasahud awal itu membaca doanya at-tahiyat itu. Itu tasahud awal. Duduknya juga sama. Kategorinya wajib-wajib sholat. Jadi kalau kelewat sholat maghrib misalkan tidak tasahud awal, langsungnya ke atas, sudah kadung berdiri, berarti tanpa tasahud tuh, karena tidak sengaja sujud sahwi bisa menutup itu, Oke. Masuk. Beberapa perbedaan para ulama berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, azan dan iqomah, surah, sutroh, menutup aurat, tempat sholat, sifat-sifat sholat. Iya, makanya saya spesial di bulan Ramadan ini sampai Jumat dan Ahad itu panjang materinya itu. Kita cepat aja masuk kepada adzan sekarang. Kalau tata cara sholat itu nanti di bawah sifat-sifat sholat. Itu sifat sholat itu satu buku. Al-Albani menulis satu buku itu khusus sifat-sifat sholat. Oke, adzan. Apakah membaca as-sholatu khairu minan naum? Ini beberapa perbedaan ya. Kan ceritanya fikih 4 madhab kita ini. Sholat menurut 4 madhab. Ini sumber utamanya Bidayatul Mujtahid. Buku Bidayatul Mujtahid. Saya ada aslinya, ada terjemahnya, ada di sini. Oke. Apakah membaca as-salatu khairu minan naum pada salat subuh itu ada? Jumhur ulama berpendapat ya, memang ada ucapan as-salatu khairu minan naum. Ulama lain antara lain Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalimat itu tidak dibaca karena bukan azan sunnah. Malah Imam Syafi'i tidak membaca as-salatu khairu minan naum pada azan subuh awal, tapi membaca as-salatu khairu minan naum pada azan pertama sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, yang hanya dilakukan, enggak hanya sih, di Arab itu ada, di Mekah itu sebelum 1 jam sebelum azan subuh ada azan supaya orang tahajud, itu pakai as-salatu khairu minan naum. Tapi karena di sini di kita tidak ada malam, tidak ada adzan sebelum subuh, adzan subuh aja sering kesiangan. Misalnya boro-boro 1 jam sebelum subuh yang pakai as-salatu khairu minan naum. Saya pakai hijau itu bahwa ini gak bid'ah. Siapapun pakai boleh, kita pakai kan.
Di Indonesia organisasi yang tidak pakai as-salatu khairum minan naum cuma Persis. Tidak pakai dia. Tidak pakai. Dia pakai 1 jam sebelum azan di dulu kampung saya di Cimenteng, Cianjur itu melaksanakan as-salatu khairum minan naum 1 jam sebelum subuh. Malah Imam Syafi'i berpendapat kalimat itu tidak dibaca karena bukan azan sunnah. Itu di adzan sunnah tuh yang tadi, yang sebelum ini. Apakah adzan wajib? Menurut Imam Malik wajib untuk masjid-masjid tempat jamaah, bukan untuk sholat sendiri. Saya kira sama kita juga begitu ya, di rumah kan kalau sholat sendiri nggak adzan, sepakat. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, hukum adzan adalah sunnah bagi orang yang sholat sendirian maupun berjamaah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnah sendirian atau berjamaah. Saya kasih tulisan hijau yang menunjukkan ini dipakai di Indonesia dan di banyak organisasi. Oke ya, jadi ini hijau itu jalan ya, deal kita lakukan. Tetapi lebih ditekankan bagi sholat berjamaah. Ini yang dianut oleh kita di Indonesia, seluruh di Indonesia. Ini sepakat hijau ini. Sedangkan ahli zahir berpendapat itu Daud az-Zahiri, madhab yang sudah punah, kecuali 1 kitab yang tersisa, Al-Muhalla Ibnu Hazm ya, berpendapat bahwa adzan adalah wajib atas setiap orang yang sholat. Itu ahli zahiri, Daud Zahiri. Tapi yang hijau ini yang hampir semua melaksanakan yang hijau ini. Sunnah di semua sholat. Jadi artinya kalau sholat sendirian di rumah tidak pakai adzan nggak apa-apa, qomat aja. Karena adzannya sudah di masjid, kan gitu. Tapi di masjid saja kategorinya sunnah. Itu menurut Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini semuanya di Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd. Ini dalilnya. Jadi pendapat tadi itu berdasarkan dalil yang ini. Fa idza hadartus shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah seorang dari kalian beradzan. Dan orang yang paling dituakan mengimami sholat kalian. Ini salah satunya, tapi di hadis lain kan ada syarat yang lain yang paling mengerti, yang paling bagus bacaannya. Ada hadis, tidak ada 3 orang di atas satu desa di kampung yang tidak ada adzan dan tidak ditegakkan pula pada mereka sholat, kecuali setan akan memangsa mereka. Ini semua bab tentang nas tentang adzan. Nah, ya sampai di sini nasnya itu tentang adzan, maka melahirkan perbedaan yang tadi itu. Nasnya sama tentang ini. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian beradzan. Maka Daud Zahiri mewajibkan untuk sholat sendiri atau untuk sholat semuanya. Kan ini ada langsung. Namanya juga Zahiri itu melihat secara letter lock. Ini kan perintah. Apabila datang waktu sholat, hendaklah, itu wajib itu. Menurut Daud Zahiri, wajib salah seorang dari kalian adzan. Tidak disebut sholat sunnah, tidak disebut sholat sendiri atau tidak disebut sholat sunnah, sholat berjamaah. Kan enggak di sini. Dia ambil aja itunya, makna zahirnya. Wajib adzan sendiri atau berjamaah. Yang lain tidak memahaminya sebagai wajib, tapi memahaminya sebagai sunnah. Hadisnya sama. Fikih itu kayak gitu tuh. Fikih. Bacaan iqomah. Membaca iqomah itu ada melafalkan sekali masing-masing bacaan itu, kecuali takbir di awal dan akhir dilafalkan 2 kali. Begitu juga lafaz qad qamatis shalah.
sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali takbir di awal dan di akhir dan qad qamatis shalah. Ini yang hijau yang sudah kita lakukan selama ini. Cara ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama madhab Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i sama ya, Hanbali, Hanabilah, dan juga pendapat Maliki dari 4 imam semuanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adakah yang berbeda? Ada yang melafal iqamah itu sama persis seperti melafalkan azan, sama dengan azan itu, hanya saja ditambah dengan bacaan qad qamatis shalah sebanyak 2 kali, sehingga jumlah bacaannya ada 17 kalimat, persis sama dengan azan. Ada itu, karena iqamah itu termasuk azan. Iqamah itu termasuk azan, maka disamakan itu. Cara ini dipilih ulama madhab Hanafi yang bertempat di Maroko banyak, Hanafi di Turki banyak. Sebagai pendapat ulama Syafi'iyah, sebahagian ulama Syafi'i juga qomatnya sama dengan azan di kitab Mabsut ya. Dan cara ini dikenal sebagai iqamahnya Abu Mahzurah, diajarkan oleh Rasulullah pada Abu Mahzurah. Jadi kalau ada yang qomatnya sama dengan azan, itu nggak bid'ah, pas sama, boleh aja. Cuman kita nggak lazim di kita. Itu ada dasarnya. Itu madhab Hanafi ya, Hanafi. Biarlah di sana dipakai di Turki, di Maroko. Apakah perempuan wajib azan? Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak wajib adzan maupun iqamah. Imam Malik berkata jika mereka beriqamah itu baik, kalau menurut Imam Malik. Imam Ishaq mengatakan bahwa kaum perempuan pun wajib beradzan dan beriqamah. Jadi perempuan juga ada yang mewajibkan itu. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah berazan dan beriqamah. Maka oleh ulama nanti kalau sholat sama-sama perempuan ada azan ada iqamah. Tapi kalau di tempat umum seperti ini tidak buat perempuan. Tapi buat perempuan sholat di rumah tetap pakai iqamah. Pakai iqamah itu. Tidak wajib azan maupun qomat. Tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Kan bisa maksudnya sunat maksudnya. Kata Imam Malik itu baik. Bahkan ada yang mengatakan wajib sama. Hukum sutroh tabir ini. Sutroh itu baru viral di Indonesia itu sekitar 5 tahunan. Betul kan ya? Dulu nggak ada cerita sutrohan dulu, kecuali di Persis sudah viral kalau di Persis. Semua ulama sepakat tentang sunnahnya sutroh antara seorang yang sholat dengan kiblat, baik sholat sendiri maupun menjadi imam harus ada sutroh. Sutroh itu pembatas di depan. Kalau sutroh jadi masjid ini dinding sutroh. Mereka hanya berselisih pendapat tentang garis bila tidak ada tabir. Jadi kalau zaman Nabi itu rangsel taruh di depan, kita sholat di lapangan terbuka menghadap ke rangsel itu, atau tombak ditaruh di depan. Itu tanda supaya orang itu jangan lewat ke depan banget, tapi lewatnya di luar ke garis itu. Semua ulama manapun sepakat sutroh itu sunnah, Pak. Sutroh itu, tapi bukan berarti sutroh yang sunnah yang itu tuh harus punya gitu, harus menghadap ke situ semua orang sholat, enggak begitu. Sutroh itu bisa tas ditaruh di depan, bisa mungkin HP taruh, yang penting ada batas. Bahkan ini Tarjih Muhammadiyah, garis pun sudah bisa jadi sutroh. Cuman berselisih pendapat tentang garis
bila tidak ada takbir. Apa garis boleh nggak? Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib membuat garis. Jumhur ulama. Imam Ahmad berpendapat hendaklah ia membuat garis. Hendaklah membuat garis, minimal garis itu. Membuat garis di depan. Nah, ini sudah ada garisnya sebenarnya. Jadi tidak pakai itu juga nggak apa-apa. Kita itu memakai itu tuh supaya hati-hati saja, lebih meyakinkan lah. Itu boleh. Bukan berarti orang tidak sah kalau hanya menghadap, hanya ada garis doang. Memakai itu tuh hanya meyakinkan, lebih menguatkan saja sebetulnya. Jadi Imam Ahmad hendaklah ia berbuat garis. Tidak harus benda itu. Dalil nas. Jika seorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutroh dan mendekatlah padanya, mendekatlah pada sutroh. Orang rakaat yang kedua, sutrohnya adalah punggung rakaat orang yang pertama. Jadi punggungnya dijadikan sutroh, jadikan membatas. Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. Berarti harus itu kan. Jangan biarkan seorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka perangilah. Ini terjemahnya begini, maksud perangilah itu cegah lah Pak ya. Maksudnya diperangi. Jangan letak-letak kalau memahami ini bahaya nih. Jika ia menghadap di depanmu, perangilah. Ini yang terjemahinya aja kalau menggunakannya kata perangi, serem banget. Masa sih orang lewat itu perangi itu? Cegahlah, dihalangi begini doang. Karena sesungguhnya bersama dia ada korin, yaitu setan itu. Tapi orang yang sama-sama ngaji tidak akan lewat ke depan sutra. Kalau ada orang yang menghalangi, pasti dia paham. Itu bedanya yang ngaji itu. Ada orang yang begini, oh iya dia ngaji nggak jadi lewat situ. Atau dia memang nggak bakalan lewat situ. Itu yang orang yang ngaji. Baik. Menutup aurat, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Hanifah, Imam Syafi'i, Hanafi. Imam Hanafi itu gurunya Imam Syafi'i juga. Imam Hanafi itu, tapi guru-gurunya tidak langsung. Ya. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik di Madinah. Kata Imam Malik, ilmu saya udah habis, sudah diserap oleh kamu semua. Lebih baik kamu belajar lagi ke Basrah gitu, ke tempatnya Imam Abu Hanifah. Diongkosin sama Imam Syafi'i itu, sama Imam Malik itu diongkosin gitu, untuk belajar di madhab ripalnya. Tapi di sini yang agung itu adalah akhlak seorang imam ya. Dia suruh belajar muridnya kepada ripalnya. Tidak begini, awas jangan belajar ke situ, bahaya. Itu namanya mentahdir. Jangan belajar ke si A, jangan belajar ke si itu. Harus belajar sama saya saja. Imam Syafi'i menyuruh, Imam Malik di Madinah menyuruh Imam Syafi'i, kamu belajar lagi ke sana tuh ahli ra'yu di Kufah ya, kepada Imam Hanafi. Belajarlah. Imam Hanafi sudah tidak ada, belajar ke muridnya Imam Hanafi, belajar madhab Hanafi. Itu Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik, belajar ke Imam Hanafi, belajar ke ahli hadis, belajar ke ahli ra'yu. Maka paling sempurna sebetulnya Imam Syafi'i. Jadi menutup aurat merupakan bagian dari fardu sholat atau syarat sholat menurut Imam Abu Hanifah. Iya, dalilnya surat Al-A'raf. Batas aurat laki-laki. Imam madhab Hanafi yang ahli ra'yu itu menyebut aurat laki-laki pusat dan lutut. Ya. Imam madhab Hambali dan Syafi'i menyebut laki-laki itu selain pusat dan lutut. Sama berarti ya. Imam madhab Malik, aurat laki-laki adalah pusat dan lutut termasuk paha. Sama sebenarnya itu. Sama.
Jadi paha itu aurat bagi itu dalam sholat ya. Ya di luar sholat juga sih. Batas aurat perempuan. Imam Syafi'i Hanabilah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dengan alasan firman Allah, wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Diriwayatkan bahwa Asma bin Abi Bakar masuk ke tempat Rasulullah dengan memakai baju yang ringan. Baju yang ringan, yang transparan kali ya. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya dan bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai haid, tidak boleh dilihat seorang tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Udah biasa, udah tahu itu. Dalil nas, kerudung dan baju panjang yang longgar bila telah menutup bagian luar kedua telapak kakinya. Ini mukena itu. Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai khimar, kerudung. Tempat sholat, ada yang membolehkan sholat di semua tempat yang tidak bernajis, dimanapun boleh kalau tidak bernajis. Berdasarkan nas, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Ada pula yang mengecualikan 7 tempat yang tidak boleh sholat di situ. Yang pertama, tempat sampah, jelas itu tempat sampah. Kedua, tempat penyembelihan hewan, gak boleh sholat. Yang ketiga, di kuburan. Di kuburan gak boleh sholat. Termasuk tempat yang ini langsung nas hadis di kuburan. Saya dulu di kampung suka nungguin kuburan 7 hari. Dan kalau sholat maghrib, sholat isya, ya di situ aja di atas kubur. Tapi kan dulu waktu anak-anak Pak, sebelum belajar, di jalanan jelas gak boleh, ketabrak lah Pak, gak boleh. Kamar mandi jelas gak mungkin, tempat unta dan di atas Baitullah, di atas Baitullah. Nah semuanya insya Allah kita gak mungkin lah pakai ke atas Baitullah segala. Ucapan yang bukan bacaan sholat. Nah, tidak ada perselisihan ulama bahwa ucapan di luar sholat adalah membatalkan sholat. Sesungguhnya sholat tidak sah, tidak layak, di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Jadi ketika sholat berdoa pakai bahasa Indonesia itu nggak boleh itu. Kita kecolongan kemudian sekali itu, Pak Hadi, cuma sekali-kalinya doang insya Allah ya. Sholat tidak sah di dalam ada perkataan manusia. Tidak layak ya, tidak layak. Di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an Tapi kalau imam tidak sah, Pak, imam batal, makmum tidak otomatis batal, tinggal teruskan aja. Makmum tidak ikut batal kalau imam batal. Tidak. Jadi tidak diulang juga apa-apa. Suatu saat aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang dari kaum yang bersin. Aku kemudian membalas ucapan tahmidnya, yarhamukallah. Orang itu membaca alhamdulillah ya, dia baca yarhamukallah. Itu lagi sholat tuh. Orang-orang lantas memandangku. Aku malah menjawab, kenapa kalian memandangku seperti itu? Mereka lantas menepuk paha mereka. Sahabat juga sholat kayak gitu dulu. Pertama ya sebelum dilarang bersin. Lalu orang ngelihat, kebayang gak Pak? Lalu kenapa kalian memandang seperti itu? Lalu yang lain menepuk paha mereka. Ketika aku melihat mereka memaksudkan agar aku diam, isyarat ya. Lantas aku pun diam. Ini lagi sholat Pak. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, aku berkata, demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat pengajar sebelum atau sesudahnya yang lebih baik dalam mendidik selain daripada beliau,
yaitu Rasulullah. Demi Allah, beliau sama sekali tidak berkata keras, tidak memukul dan tidak mencelakku. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat itu tidak layak di dalamnya ada satu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Gitu. Udah, saya kira kita nanti insya Allah Jumat mulai dari sini tentang niat. Para ulama sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah sholat.